Shalom, apa kabar buat kita semua? Hari ini kita masih merenungkan bersama. Yang pertama berkaitan dengan karakter Tuhan dan juga berhubungan dengan tokoh yang terkenal dalam Alkitab adalah Daud. Minggu lalu kita belajar bahwa Daud adalah contoh orang yang mengerti sebuah prinsip bahwa musuh dari sebuah pertumbuhan adalah kenyamanan. Di saat dia merasa nyaman, tinggal dalam istana yang begitu megah, dan dia memikirkan apa yang terjadi dengan tabut Tuhan yang adalah lambang dari kehadiran Tuhan yang ditaruh di tenda-tenda. Nah, akhirnya Daud berinisiatif. Daud berhari-hari memikirkan ini, sangat lama, dengan sangat serius, dan akhirnya dia berinisiatif untuk membangun bait Allah sebagai tempat dari tabut Allah. Tapi saudaraku sekalian, akhirnya datanglah firman Tuhan kepada Daud bahwa ketika maksud Daud untuk membangun bait Allah, sebuah maksud inisiatif yang luar biasa ini, akhirnya Tuhan mengingatkan kepada Daud bahwa sepanjang zaman Tuhan tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk membangun sebuah bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, tapi saudara sekalian, Tuhan sangat menghargai apa yang menjadi inisiatif Daud. Nah, minggu lalu kita belajar, hari ini saya ingin mengulang lagi bahwa manusia selalu mengingat salah atau dosa orang lain, tapi sebaliknya seringkali melupakan jasa kebaikan dari orang lain. Jadi berhubungan dengan dosa, kesalahan orang lain, seringkali manusia mengingatnya, tetapi melupakan, mengabaikan apa yang menjadi jasa atau kebaikan orang yang pernah menolongnya. Sebaliknya, Tuhan kita adalah Tuhan yang seringkali mengampuni. Ketika seorang bertobat mengakui kesalahan, Tuhan mengampuni, bahkan Tuhan melupakan kesalahan itu. Sebaliknya, Dia adalah Allah yang selalu mengingat bahkan sesuatu yang ada, terselip atau tersembunyi di setiap batin manusia. Sebuah inisiatif, sebuah kebaikan, dan Tuhan menghargai itu. Apa yang kita pelajari dari Daud adalah ketika Daud punya inisiatif untuk membangun bait Allah, Allah mencegahnya. Dan Allah sampai mengingatkan kepada Daud, siapa Daud? Dari sejak awal dari Daud bukan siapa-siapa, Tuhan angkat, Tuhan mempromosikan lewat hidupnya Daud. Banyak hal-hal yang terjadi, dan Tuhan ingatkan bahwa akulah yang melakukan itu. Tuhanlah yang membuat Daud mengalami hal yang seperti itu. Nah, hari ini kita akan membaca dalam Mazmur 132. Ini masih melanjutkan apa yang berkaitan dengan Daud, supaya saudara mengerti bagaimana suasana hati Daud, apa yang Daud pikirkan, seberapa dalam Daud memikirkan maksud dia untuk membangun bait Allah ini. Mazmur 132 ayat 1 dan selanjutnya. Ayat 1 dan selanjutnya. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud, nyanyian ziarah tadi, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Dikatakan oleh Daud, dia menulis bahwa ingatlah ya Tuhan. Tuhan perlu mengingat. Apa yang perlu diingat dari Daud adalah penderitaan. Segala penderitaan yang dialami oleh Daud. Nah, pertanyaannya, apakah ini penderitaan seperti kebanyakan kita manusia, penderitaan ekonomi, penderitaan sakit penyakit, penderitaan hubungan dengan orang lain, dan penderitaan-penderitaan yang lainnya, masalah alam, banjir atau apa. Dan Daud bilang, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaan. Saudaraku sekalian, penderitaan yang dimaksud bukanlah penderitaan kehidupan manusia pada umumnya. Tapi Daud menjelaskan penderitaannya adalah ayat 2.
bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuasa dari Yakub. Artinya bagaimana Daud telah bersumpah kepada Tuhan, ya. Bukan hanya berjanji, tapi bersumpah kepada Tuhan. Ya, sebuah perjanjian yang begitu dalam, komitmen yang begitu dalam, telah bernasar kepada Yang Maha Kuasa dari Yakub. Ini penderitaan. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, artinya ke dalam rumah, kepada istana Daud. Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yair, ya. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Ayat 8, bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian. Saudara sekalian, dikatakan di sini apa yang dimaksud dengan penderitaan Daud? Yang dimaksud di sini adalah sebuah kerinduan Daud, sebuah janji Daud untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia bermaksud untuk membangun bait Allah. Sampai dia tidak bisa tidur. Sampai dia kata, saya tidak akan masuk dalam kediaman rumahku dan berbaring di ranjang petiduran. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Maha Kuat dari Yakub. Artinya sampai Tuhan mengizinkan. Komitmennya untuk membangun bait Allah. Saudaraku sekalian, begitu kuatnya kerinduan Daud, begitu kuatnya inisiatif Daud, begitu rindunya Daud. Tuhan tidak pernah menyuruh, tapi sebuah inisiatif yang keluar dari hati Daud. Dan saudaraku sekalian, Tuhan menghargai. Memang Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah lewat tangan Daud, atau lewat Daud dengan timnya atau di istana. Tuhan memang tidak izinkan. Tuhan bilang yang akan membangun bait Allah adalah keturunan dari Daud sendiri. Nah, kita memahaminya adalah Salomo. Secara fisik memang Salomo yang membangun bait Allah. Tapi ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud sampai selama-lamanya, kita percaya yang dimaksud dengan keturunan sampai selama-lamanya ini bukan hanya berhenti kepada Salomo, tapi kepada keturunan yang lainnya. Siapakah dia ini? Ini adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku sekalian, betapa dahsyatnya Tuhan kita, karakter Tuhan kita. Mari coba saudaraku sekalian merenungkan setiap saat, mengevaluasi, melihat hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan inisiatif-inisiatif keluar dari diri kita. Dan ingat saudaraku sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengingat. Bahkan luar biasa apa yang dialami oleh Daud, apa yang menjadi inisiatif Daud, tidak hanya berhenti kepada Daud, tapi berkat itu turun sampai kepada keturunan dari Daud sendiri. Sampai Daud berkata, Tuhan, siapakah aku ini sampai engkau mengingatnya sampai keturunan berikutnya, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini saudaraku sekalian, mari kita mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Ya. Kita izinkan Roh Kudus membentuk terus hati kita. Dan ingat, ketika saudara punya inisiatif, ketika saudara punya keinginan, dan keinginan itu murni dan sangat mulia, ya, mungkin keinginan itu tidak terwujud, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengingat dan menghargai. Itulah Tuhan kita. Dia bukan Allah yang mau menghukum, meskipun setiap dosa ada konsekuensinya, tapi dia adalah Allah yang selalu ingin memberkati, bahkan memberkati sampai keturunan berikutnya. Hari ini, mari kita siapkan hati kita, belajar dari Daud ini. Ketika Daud berinisiatif, Tuhan mengingat. Ketika kita berinisiatif, ketika kita merindukan sesuatu dalam konteks kerajaan Allah, dalam konteks pekerjaan Tuhan,
dalam konteks-konteks yang lainnya yang ingin menyukakan hati Tuhan. Biarkan itu menguasai hati kita. Biarkan Roh Kudus terus bekerja. Dan kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, puji Tuhan. Kita belajar dari karakter Tuhan yang begitu agung. Dan kita belajar juga dari Daud dengan segala kerinduannya. Daud sampai tidak bisa tidur. Sampai Daud berkomitmen begitu rupa. Bukan hanya berkomitmen, dia bersumpah. Dan Tuhan menghargai apa yang ada atau dikandung oleh hatinya Daud. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman. Tuhan menolong kami. Supaya kami terus mengizinkan Roh Kudus bekerja menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Kami mau terus memahami. Bahkan kami boleh belajar karakter-Mu yang begitu agung. Terima kasih Tuhan. Engkau melupakan, Engkau mengampuni. Tapi Engkau selalu mengingat ketika ada inisiatif, ada kerinduan, ada bahasa kalbu kami, dan niat hati kami. Dan Tuhan menghargai. Sama seperti Tuhan lakukan terhadap Daud. Sehingga Tuhan berjanji kepada Daud atas keturunannya yang begitu jauh. Bahkan Tuhan memberkati sampai selama-lamanya. Tuhan, tolong kami memahami Tuhan. Dan biar ini boleh menjadi bagian dari gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar materaikan firman. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.